Yang membuat jenengan bisa jatuh cinta sama Mak Iin itu apa? Saya sama si emak ya kesabarannya, kejujuran, dia sayang sama adik aku, dia sama suami juga sayang, makanya jadi saya menganggap si emak seperti ibu saya sendiri. Soalnya saya udah gak punya ibu, ibu udah mati. Ya mungkin terutama udah takdir dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan sore hari ini saya akan mencoba belusukan di tengah hutan. Ini masih wilayah Bandung Barat ya. Dan medan jalan yang kita lalui ini, wah, motor sampai ngebul, teman-teman. Jadi di sana kita akan mencari sebuah rumah terpencil di tengah hutan ya, yang dihuni sepasang suami istri. Jadi ada keunikan di dalam video kali ini. Sepasang suami istri ini, itu yang laki-laki masih muda banget, yang perempuannya sudah nenek-nenek. Nah, ini yang membuat saya penasaran, sehingga hari ini saya sempatkan ya datang ke hutan ini, yang dimana kalau siang hari orang tersebut tidak ada di rumah karena berladang. Ini jalan perhutani ya, jalan lama, mungkin untuk memuat kayu hutan atau ya pokoknya dilintasi truk-truk muatan hasil hutan lah. Ini sebentar lagi maghrib, perjalanan masih jauh. Jadi teman-teman, ikuti terus penelusuran sehari ini di wilayah Bandung Barat. Oke, jangan di skip, kita langsung aja mencari dan menuju ke lokasi di mana ada sepasang suami istri yang benar-benar tinggal di tengah hutan, terpencil ya rumahnya, tidak ada. Jadi tak seorang pun kita jumpai di sini, teman-teman. Hanya terdengar suara serangga hutan atau kumbang hutan, yang dimana alarm hutan ini pasti berbunyi ketika sore atau menjelang malam hari. Alhamdulillah teman-teman, dengan bersusah payah akhirnya saya sampai juga di lokasi ya, dimana di sini tinggal suami istri dan bersama saudara laki-lakinya sang suami di sebuah ladang perkebunan di tengah hutan ini. Kita bertanya ke sana kemari, akhirnya malam hari ya kita sudah sampai. Ini jam 7 malam. Kita harus melalui pematang sawah seperti ini. Di sanalah gubuk tempat tinggal suami istri yang ada bertiga ya, bersama adik kandungnya sang suami. Ketemu juga akhirnya. Berarti masih rezeki ya teman-teman ya. Nah, dengan keadaan gelap ya, seperti inilah kondisi rumah atau gubuk tempat tinggal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jadi di kesempatan malam hari ini ya, saya dengan bersusah payah dengan medan jalan yang sangat luar biasa ekstrimnya mencari rumah panjenengan. Boleh diperkenalkan panjenengan siapa namanya? Kang Abeh. Kang Abeh ya. Ya. Kalau Mak? Ini Mak Iin. Mak Iin. Mak Iin. Suami istri. Ya. Jenengan tinggal di hutan ya, di tengah hutan. Benar-benar di tengah hutan. Akses dari kampung sana tadi 1 jam lah. Iya, perjalanan ya 1 jam. Itu pun kalau hujan nggak berani, saya nggak bakalan berani. Kang Abeh tinggal di sini sudah berapa tahun? Di sini udah 12 tahun. 12 tahun ya. Bertiga sama adik. Sama adik. Siapa namanya Kang adiknya Kang Abeh?
Kang Firman. Kang Firman ya, adik kandung ya. Jadi tinggal di sini bertiga. Bertiga. Ya, jauh-jauh saya dari Jawa Timur. Ini kan yang sedang viral. Yang mohon maaf sebelumnya, kalau boleh kita kepo nih ya ceritanya. Ini kan Kang Abe ini usianya berapa sekarang? Kalau sekarang tuh 29. Masih muda banget ya. 29. Kalau Main 75 sekarang. 75. Berarti 75. selisihnya sangat jauh ya. Jauh. Sebelumnya Kang Abe status belum menikahi Main masih berjaga. Sudah nikah 1 kali. Nikah 1 kali gagal, cerai. Sudah punya anak? Punya 1. Punya 1. Akhirnya kenal Main. Itu kenalnya di mana kalau boleh tahu? Ya di sini di kebun. Di kebun. Pertama kerja. Asalnya Kang Abe dari daerah mana? Dari Desa Mekarwangi. Bandung juga. Iya Bandung. Sama tetangganya sih Mak. Oh tetangga. Jadi tetanggaan. Tetangga ya. Iya. Kalau Main punya anak berapa? Emak tuh anaknya 5 laki-laki. Suami yang dulu ya? Iya, suami yang dulu. Suami yang dulu, terus kenal cinta lokasi itu ceritanya. Kenal di kebun gitu ya? Di kebun. Kerja bareng gitu ya? Ataukah kerja sama Main dulu jenengan? Iya. Lama-lama cinta lokasi akhirnya menikah lah. Kalau boleh tanya lebih dalam Kang Abe, ini sekedar gak apa-apa kan? Sekedar sharing karena saya juga penasaran. Ya, mohon maaf sebelumnya. Jenengan kan tertahu sangat jauh dengan Main. Ya bisa dibilang puluhan tahun lah. Iya. Jarak usianya kan gitu. Yang membuat jenengan bisa jatuh cinta sama Main itu apa? Ya, saya sama si Emak ya kesabarannya, kejujuran, dia sayang sama adik aku, dia sama suami juga sayang, makanya jadi saya menganggap si Emak seperti ibu saya sendiri. Soalnya saya udah gak punya ibu, ibu udah mati, udah meninggal. Jadi Kang Abe ini sudah tidak punya orang tua? Gak punya. Terus kenal Main ini karena perhatian, kasih sayang. Itu awalnya jangan anggap orang yang bisa memberi perlindungan dan kasih sayang sebagai penggantinya orang tua gitu ya. Ya mungkin terutama udah takdir dari Tuhan. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Berarti semua apa yang dijalani manusia itu kan sudah kodrat dari yang Maha Kuasa kan gitu. Meskipun selisih berapa tahun, jenengan masih muda, nyun sewu Main sudah tua. Tapi kalau Allah sudah menghendaki bersatu, manusia hanya bisa menjalaninya kan gitu ya Kang Abe ya. Kang Abe, sehari-hari aktivitas jenengan kalau siang hari? Ya kalau siang hari kalau ada yang nyuruh kerja sama adik. Sebagai kuli tadi? Kuli. Kalau kuli di sini tuh gajinya gimana? Dibayar upah uang atau dikasih hasil panen gitu? Sehari 50.000 sampai jam 12. Oh dibayar gitu ya? Sehari 50.000. Jam 7 pagi? Iya, sampai jam 12. Sampai jam 12. Kang Abe saya lihat nggak ngerokok ya? Ngerokok. Ngerokok juga. Tapi nggak kenceng gitu ya. Kalau sehari gitu habis berapa bungkus rokoknya? Ya kadang-kadang 1 bungkus sama adik. Ya, kalau ada, soalnya kan kalau hasil nguli dipakai resiko dulu sebelum dipakai merokok. Ya, lebih mengutamakan perut daripada dibakar, ya kan gitu ya. Kalau buat beli rokok misalnya taruhlah 10-15 ribu kan, yang mikir-mikir besok kerja lagi enggak kan gitu. Tapi kalau kerja di perkebunan ini di ladang ini kan nggak cuma 1 hari toh, sampai berapa hari atau 1 minggu gitu ya? Iya, kadang 4 hari. Kalau di PT bisa lama, tapi sini kan bukan PT. Perorangan ya? Jadi per orang. Ini kan sangat jauh ya Kang Abe ya, sangat jauh dari anggaplah pasar ya. Ini kalau belanja jenengan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan ya termasuk beras dan lain sebagainya, itu setiap hari kah atau gimana? Paling seminggu sekali suka nyuruh adik belanja, itu pun kalau ada uang. Itu pun kalau ada uang. Kalau ada uang belanja, kalau nggak ada ya diem aja di sini. Jadi apa adanya. Jadi susah senang, pahit manis juga dijalanin aja, disyukurin. Susah senang bertiga ya, bukan berdua ya.
Soalnya itu adik ikut sama saya. Jadi kalau misalnya nggak ada uang itu puasa gitu atau Ya, masak enggak, seadanya soalnya gitu. kan di sini banyak singkong, banyak ubi kalau buat makan. Oh, sebagai pengganti beras. Kalau kehabisan gitu, kehabisan beras, kadang-kadang anak si emak suka ngirim ke sini. Sering Kang Abi mengalami seperti itu, misalnya nggak ada pekerjaan gitu. Ya kalau nggak ada pekerjaan, kalau ada pekerjaan mah bisa. Itu kan sudah titik dari apa ya, nilai, mohon maaf, susah kan ya, sampai kehabisan bahan pokok kan. Pernah nggak ada rasa keluh kesah, putus asa atau gimana gitu dalam menjalani anggap ujian yang diberikan Tuhan kepada jenengan? Ya kalau saya mah sama si emak susah senang juga selalu dijalani, bersyukur aja. Jadi apa adanya, terus dijalanin. Tidak pernah punya rasa mengeluh ya? Enggak. Sebelum tinggal di sini Kang Abe kerjanya di merantau di mana gitu? Enggak. Ya bertani. Pertama keluar sekolah langsung nguli. Langsung nguli di sini di kebun. Lulusan apa Kang Abe kalau boleh tahu? SD. SD ya. 14 tahun tuh udah kerja di sini. Jadi lulus SD langsung kerja di Langsung kerja bertani gitu ya. Ya, ini kalau ngapunten saya lihat atap rumah jenengan ini kan terpal. Iya. Bukan genting ya. Bukan. Dan dinding-dindingnya atau biliknya juga dari apa ini, bambu? Dari bambu. Ini dikerjakan sendiri ya, buat sendiri tanpa tukang gitu ya? Sendiri, ini sama adik. Ada tenaga surya di sini. Ini dari mana ini jenengan? Ini tenaga surya, alhamdulillah saya dikasih bantuan sama Om Ian. Om Ian, Iya. yang channelnya apa? Singgasana Alam ya. Iya. Jadi sampai merata ke pelosok-pelosok juga ini, Iya. Singgasana Alam ini. Sampai bahkan ini bisa dibilang kampung pedalaman yang hanya ada rumah jenengan ya di sini ya. Di tengah hutan seperti ini, pernahkah ada hewan buas yang tiba-tiba malam hari atau siang hari masuk rumah atau? Ya paling malam hari, kalau siang hari mah nggak ada, soalnya banyak yang kerja. Kalau malam suka ada. Yang paling sekitar jam 12, jam 3 Pak subuh gitu suka ada. Apa itu Bang? Seperti harimau masih ada yang suka itu tuh ngambil anjing piaraannya si emak. Harimau Jawa ya? Ya masih ada di sini. Jenengan pernah melihat langsung harimau itu makan atau mengambil anjing itu? Melihat Melihat harimau langsung itu malam? malam sekitar jam 2. Jam 2 malam kan ya? Kok tahu kalau ada harimau, apa yang jenengan rasakan atau jenengan alami di Ya malam hari itu? kalau yang saya rasakan jadi gimana ya, suasananya agak nggak tenang gitu, sama perasaan nggak enak. Perasaan jadi takut. Nah, kalau datang sesuatu seperti harimau itu, anjing piaraan si Mas suka Menggonggong. suka ngasih tahu. Jadi ramai gitu ya malam kalau ada harimau datang, terus tiba-tiba salah satu atau beberapa hewan apa anjing itu hilang gitu. Hilang, suka diambil. Memang di hutan memang resikonya hewan buas. Selain anjing, selain apa harimau, ular gitu masih ada Ya sih? masih ada ular, seperti babi hutan masih ada. Babi hutan juga masih banyak ya. Banyak. Saya nggak bisa ngebayangin Kang Abe kalau misalnya ini kan pas nggak hujan. Kalau seandainya hujan, ya kan, kita nggak berbicara jalan pasti sangat ekstrim banget. Alangkah apa ya, kalau orang Jawa mengatakan tuh nelongso, kalau orang Sunda apa ya, nelangsa mungkin ya. Nelangsa ya. Pernah mengalami hal seperti itu ketika hujan di malam hari, hati nelangsa gitu? Iya, kalau hujan di malam hari ya suka ada. Takut lah gimana, soalnya kalau hujan malam-malam kan di sini gak ada siapa-siapa. Kalau ada apa-apa, saya mau minta tolong sama siapa kalau di sini. Makanya itu adik ikut sama saya. Oh itu. Biar saya bisa. Ya ada laki-lakinya untuk misalnya ada apa-apa gitu ya, gitu. bantu gitu ya. Di sini jauh dari sungai ya Kang Abe ya? Untuk Lumayan. kebutuhan air minum, terus untuk mandi itu dari mana sumbernya? Itu dari situ. Ada sumber mata air Ada. juga? Oh jadi cukup ya untuk kebutuhan air minum, air bersih cukup ya? Cukup. Jadi kalau untuk kebutuhan air bersih cukup, cuman ya itu tadi, memang ini benar-benar di tengah hutan ya, sendirian. Kalau saya berbicara listrik kan sudah ada tenaga surya ya kan? Surya. Bumi yang tanah yang jenengan huni ini ikut perhutani ya? Ya perhutani. Perhutani ya.
Itu pernah nggak ada teguran dari pihak perhutani gitu ataukah memang jenengan ada izin dari perhutani? Enggak, soalnya kan setiap tahun pakai sharing. Bayar sharing. Sharing itu apa? Ya sharing kalau Pajak. di kampung pajak. Oh, pajak ya. Jadi ada pajak. Oh, pajaknya bayar ke pihak perhutani. Jadi ladang plus hunian ya. Bisa dibilang gubuk lah ya. Gubuk, tapi gubuk di orang di kebun sama jenengan ini dipakai lah untuk hidup sehari-hari kan gitu. Makan sehari-hari jenengan lauk pauknya apa? Ayam kah atau telur? Boro-boro lauk pauk ayam paling di sini makan sayuran aja. Sayuran, ikan asin paling. Di sini kebanyakan yang nanam sayuran. Iya, sayuran sama ikan asin gitu ya. Iya. Dan itu hampir setiap hari. Iya, setiap hari. Mungkin kalau ada rezeki lebih, pingin beli ayam. Ya paling beli ayam kalau setiap lebaran aja bisa beli ayam. Oh, pas saya jadi teringat waktu masa zaman 80-an ya, pas hari mendekati Ramadan, mendekati hari raya kan, hidung ini mencium aroma orang menggoreng ayam. Ini enak banget ya. Ini jadi teringat ini kami ini. Jadi ini jenengan alami saat ini ya. Iya, alami. Ketika makan ayam itu 1 tahun sekali. Iya. Kalau telur gitu nggak suka. Nggak suka ya. Nggak begitu suka. Ini kalau misalnya jenengan ini sakit gitu, gimana cara mengobatinya? Ini kan jauh dari puskesmas, jauh dari rumah sakit. Ya paling kalau si mas sakit, saya suka itu sama anak si emak, suka dibawa anak si emak ke dokter. Kalau sudah sembuh, pulang lagi ke sini ke hutan. Oh gitu. Jadi ketika salah satu dari keluarga jenengan ada yang sakit itu ada yang nganter ke kota lah ya, untuk berobat gitu. Kalau udah sembuh baru ke sini lagi. Jauh banget ya jaraknya ya. Lumayan. Ya nggak bisa bayangin ngabe kalau misalnya sakit gawat ya, jangan sampai ya darurat atau parah gitu kan. Untuk waktu perjalanan aja kan udah sakit, tambah lagi sakit di jalan kan gitu ya. Mungkin yang terakhir mungkin ngabe yang ingin saya tanyakan, ada nggak harapan misalnya ke depan jenengan ingin tinggal berbaur dengan masyarakat, tinggal di pedesaan gitu? Ya ada harapan, tapi cuman kalau pulang ke kampung saya gak punya rumah, gak punya tanah. Kalau main? Ya main punya, tapi sudah diwariskan sama anak-anaknya. Jadi ini adalah salah satu faktor, salah satu alasan kenapa tinggal di tengah hutan ya. Karena di kampung itu memang sudah tidak ada pekarangan lah, anggaplah pekarangan gitu. Kalau anak jenengan ikut siapa? Yang istri pertama dulu? Sama ibunya. Oh, ikut ibunya. Anak Kang Abe yang dari istri pertama tahu ya kalau Kang Abe tinggal di sini? Tahu. Tahu. Pernah juga main ke sini? Belum. Belum pernah? Belum pernah. Tapi kalau Kang Abe sendiri pernah nggak nyambangi anak gitu? Saya juga belum pernah. Selama cerai? Selama cerai belum pernah. Oh, selama cerai. Sekarang udah SD. Anak udah SD. Menikah dengan Main sudah berjalan berapa tahun? 12. Sudah 12 tahun dan setelah pernikahan itu juga tinggal di sini 12 tahun itu ya. Jadi selama perceraian punya anak di yang ikut istri pertama dan tinggal di hutan ini belum pernah sama sekali bertemu anak. Belum. Meskipun lebaran juga. Belum pernah. Tapi ada rasa keinginan untuk kangen gitu untuk bertemu anak gitu. Ya, ada. Kalau rasa kangen mah cuman dihalangi sama ibunya. Jangan sampai ketemu sama bapaknya gitu. Jadi gak biarin, gak dipiara sama bapak juga, cenah katanya. Kata ibunya juga biar saya juga cenah bisa miara anak gitu. Jadi gak perlu cenah. Jadi gak butuh risiko cenah dari bapaknya, biar cenah kakek neneknya aja yang biara gitu. Anaknya cewek apa cowok? Cowok. Sebenarnya gimana ya, seorang orang tua walaupun sudah bercerai itu kan nggak boleh memisahkan anak. Kalau mantan istri, mantan suami itu kan ada, tapi mantan anak kan nggak ada. Ya nggak ada. Terus saya yakin anak Kang Abe juga punya rasa kangen, namanya orang tua kan. Ya karena dihalangi atau terbentur dari larangan orang tua, sehingga rasa kangen itu pastilah ditahan. Ini saya merinding ini Kang Abe.
Kalau bisa nangis ini. Sangat terharu saya. Saya yakin juga Kang Abe juga jujur ada kala-kalanya menangis karena kangen anak. Mungkin di saat muter musik atau di saat apa atau hari raya itu pasti ya Kang Abe ya. Pasti. Pernah kan ya mengalami itu. Cuma kalau dilarang sama ibunya apa boleh buat, ya udah jalanin aja. Seandainya Kang Abe itu memaksa gitu ke sana terus nyuruh siapa bertemu di mana gitu, tolong Enggak pernah. tolong saya ingin ketemu anak saya atau pas sekolah. Paling bisa lihat juga di HP ya. Bisa lihat WA ya. ya di HP. Punya HP di sini. Ada, tapi kalau pulang ke kampung Di sini nggak ada jaringan. nggak ada soalnya, jaringan. Kan? Jadi mungkin pas belanja ke pasar gitu, sempat telepon-teleponan sama anak itu. Ya dulu sempat, tapi sekarang mah udah lepas. Udah lama. Sudah benar-benar diputus ya sama mantan istrinya Kang Abe ya. Kasihan ya. Kasihannya di anak gitu loh. Yang jadi korban kan anak. Yang anak harusnya, yang jadi korban. Harusnya anak itu janganlah sejelek apapun orang tua ya kan. Sejahat apapun lah boleh dikata orang tua. Jangan sampai orang tua yang sudah cerai itu memisahkan antara hubungan anak dengan orang tua yang sudah nggak jadi satu rumah kan gitu ya Kang Abe ya. Saya nggak bisa lama-lama ini mau nangis Kang Abe. Jadi untuk obrolan kita akhiri sampai di sini dulu. Kalau saya lanjut ini nangis. Jadi dari saya mungkin nanti ada sedikit rezeki buat jenengan dan saya doakan jenengan sekeluarga, Kang Abe juga Maiin juga Mas adiknya Kang Abe, mudah-mudahan di sini selalu dalam lindungan Gusti Allah ya. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk hewan buas apapun, orang jahat yang berniat jahat, dan dijauhkan juga dari penyakit atau sakit yang ya susah untuk mencari obatnya. Diberi panjang umur yang barokah dan diberi kelancaran rezeki supaya tidak sampai puasa kan gitu ya, bisa lancar lah usahanya. Mohon maaf bila kedatangan saya mengganggu aktivitas jenengan dan kurang sopan karena malam-malam hari saya bertamu kan. Seharusnya jenengan istirahat ini, nggak apa-apa ya Kang Abe ya. Nggak apa-apa. Ya kita sambung seduluran silaturahmi, pun saya minta doa juga saya nanti kembali dengan selamat, tidak ada halangan di jalan kan. Setelah berbicara harimau saya jadi merinding. Berani pulang nggak ini kira-kira? Gitu ya. Paling nginep aja. Ya masih mikir-mikir ini Kang Abe ya. Jadi teman-teman semuanya, inilah kondisi dari Kang Abe juga Maiin, juga adiknya Kang Abe, yang dimana mereka ini benar-benar tinggal di tengah hutan ya, di gubuk terpencil yang tadi sempat tersesat kita mencarinya, tapi alhamdulillah Tuhan sudah memberi rezeki saya, dipertemukanlah saya dengan keluarga yang luar biasa ini. Meskipun berbeda usia, tapi perjuangan mereka lalui dengan sangat harmonis, tidak pernah berantem ya Kang Abe ya. Oke, mungkin tetap romantis sampai akhir hayat. Dari saya untuk pemirsa semua, mudah-mudahan tangan kali ini bisa menginspirasi ya, untuk beginilah contoh dari ya kehidupan manusia banyak ragam yang kita alami, kita jumpai di pelosok-pelosok hutan, di pelosok-pelosok daerah, termasuk salah satu di sini. Ini masih ikut desa apa? Desa Mekarwangi. Mekarwangi, kecamatan Bandung Barat. Bandung. Sinangkerta. Indangkerta, Bandung Barat. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.